Millennials, ketemu lagi tentunya dalam acara Try It hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia bersama aku Putri Andrana yang pastinya akan menemani kalian selama kurang lebih 30 menit ke depan. Nah, ngomong-ngomong soal millennials nih ya. Kalau kita nostalgia atau flashback dikit, sebenarnya tuh jajanan-jajanan milenial atau jajanan tahun 2000-an tuh ya kayaknya tuh gak ada yang ngalahin gak sih. Makanya hari ini tuh aku mau ajak kalian sedikit flashback ke masa kecil kita ya kan. Kita akan nge-review jajanan-jajanan khususnya es yang pastinya tuh enak. Tapi ini adalah salah satu jajanan es jadul. Ini mungkin biasa kalian temuin dulu kalau misalnya lagi sekolah gitu kan, di depan suka ada jajanan-jajanan yang gerobakan atau biasanya kita suka jajan lewat pagar gitu ya. Biasanya kan banyak macam-macam es tuh. Nah, ini beberapa diantaranya bakal aku review dan salah satunya tuh ada es krim legend. Kalau dulu tuh kita nyebutnya tuh es krimnya orang kaya atau es krimnya sultan. Soalnya harganya cukup mahal gitu kan, tapi sekarang tuh udah diproduksi lagi dan sudah banyak juga yang konsumsi. Nah, di depan aku tuh sudah ada 6 jenis jajanan es jadul. Yang pertama tuh ada es mambo, es oyen, es podeng, terus ada viennetta, ada es gabus dan juga ada es kulkul. Ini aku yakin banget kalian paling nggak tuh 2 atau 3 es yang di depan aku nih udah pernah nyobain. Tapi nggak apa-apa, tetap aja karena tujuan kita hari ini kita mau nostalgia atau flashback, soalnya udah cukup jarang ditemuin ya beberapa es di depan aku ini. Oke, langsung aja yang pertama aku mau langsung review es krim sultan gitu. Kalau zaman sekarang mungkin disebutnya sultan gitu kali ya. Karena harganya cukup mahal, tapi tetap aja meskipun mahal ada aja gitu orang yang beli yang konsumsi karena memang enak banget. Nah, ini yang pertama viennetta. Siapa sih yang nggak tahu viennetta? Ya, sebenarnya dia tuh mahal. Menurut aku sebenarnya bukan mahal, tapi karena memang size-nya tuh besar gitu. Nggak kayak es krim lainnya yang biasa kita beli 1 potong 2 potong, tapi kita harus beli 1 kayak gini. Tuh. Ini adalah es krim legend, apalagi kalau bulan puasa. Dulu tuh aku inget banget ada viennetta yang rasa kurma dan itu enak banget. Cuma karena sekarang udah nggak produksi yang rasa kurma, jadi dia cuma yang klasik aja, yang original ya. Langsung aja kita potong. Ini sebenarnya cantik banget penampilannya dan menurut aku si motif ini tuh membantu kita untuk motong gitu. Jadi kayak supaya size-nya tuh udah pas, kita nggak bingung lagi entah kebesaran atau kekecilan. Jadi si motifnya ini menurut aku membantu banget kita memotong es ini. Oke, kita coba aja ya. Wow. Jujur li takut ini sih. Wow, kita pindahin ke sini ya. Tuh kayak gini ya lapisannya. Emang menggoda banget sih, sumpah. Menggoda banget dan kayak full cream gitu loh. Full cream banget. Oke, kita taruh. Mungkin taruh kali takut meleleh ya. Kita taruh freezer lagi. Nyetrum. Kenapa ya Yuh nyetrum terus? Oke, nih kita cobain. Viennetta tuh dari Walls bukan sih? Walls kan ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Emang kalau Walls tuh nggak usah diraguin lagi sih esnya ya. Menurut aku dia tuh vanilanya enak banget. Jadi kayak susu, tapi tuh nggak ngenekin gitu. Cuma ini tuh sempat kemarin pas awal-awal launching lagi. Jadi kan dulu tuh ada tuh sempat stop produksi ya mereka. Aku juga nggak tahu sih kenapa, karena dibilang nggak laku, nggak juga yang nyari banyak gitu ya. Tapi pada akhirnya produksi lagi dan itu berhasil membuat para konsumennya tuh kayak kangen banget. Akhirnya nih barang tuh langka teman-teman. Harga es krim yang 60.000 ini tuh langka banget, bahkan sempat kayak ada fraud atau kecurangan gitu di minimarket ya. Jadi katanya sih penjualnya tuh sampai nyimpen di bawah gitu supaya bisa dijual lagi. Bahkan ada beberapa yang buka just tip di TikTok aku ngeliat. Saking kepengennya ini es krim. Jadi memang es krim ini tuh pricey, mahal, cuma dirindukan gitu oleh orang-orang. Enak banget sebenarnya tuh kayak perpaduan es krim coklat sama vanilla gitu aja sih. Dan dia di atasnya tuh ada coklat yang biasa di kue tart gitu. Ya, tapi coklatnya tuh dia nggak kebanyakan, jadi nggak bikin enak. Sebenarnya dia tuh dominan vanilla sih, coklatnya tuh kayak hanya buat topping aja.
Ini enak, apalagi kalau misalnya kita makan tuh lagi kumpul keluarga atau emang acara yang makannya tuh rame-rame, jadi pasti bakal habis gitu, kayak hawanya tuh beda aja gitu, kayaknya pengen makan. Tadinya kan kadang-kadang kalau kita naruh es krim di kulkas gitu kan, ayo udah ntar-ntaran aja deh gitu. Tapi kalau misalnya dimakannya rame-rame itu lebih enak banget sih. Sebenarnya rasanya standar jujur. Maksudnya bukan standar yang gimana-gimana, tapi ya udah kayak es krim vanila sama es krim coklat pada umumnya. Tapi karena ini bentukannya tuh beda kali ya, terus kayak vibes-nya Viennetta tuh udah beda, jadi pas dimakan tuh spesial aja gitu. Dan dia tuh nggak bisa lama-lama di luar ruangan, soalnya salah satu jenis es krim yang gampang banget mencair karena dia full creamy ya. Ini kayak aku bentar aja tuh dia langsung mencair gitu. Makanya ini yang pertama kali aku cobain. Oke, yang Viennetta ini bisa kalian dapatkan di minimarket terdekat atau supermarket terdekat. Kisaran harganya tuh setahu aku beda-beda ya. Setiap minimarket, supermarket tuh paling beda-beda tipis, sekitar 50.000 sampai 60.000. Ini tapi aku saranin kalau sendiri sih kayaknya cukup enak gitu ya. Terlalu banyak, too much lah kalau kita beli satu tuh buat sendiri, tak buat di kosan atau di apartemen. Tapi kalau misalnya buat rame-rame keluarga, ini sangat worth it dan enak banget. Oke, lanjut. Kita cobain, kalau tadi kan sebenarnya jadul tapi nggak jadul banget lah ya. Nah kalau ini tuh es yang legend banget. Kalau kalian pernah dengar es Oyen, nah. Ya, es Oyen ini adalah salah satu es yang asalnya tuh aslinya dari Bandung. Jadi kalau kalian ke Bandung itu banyak banget orang jual es Oyen. Aku tuh kadang-kadang bingung ya, jenis es tuh mirip-mirip es campur, es teler, es Oyen. Tuh menurut aku tuh pandangannya kayak sama aja gitu ya. Udah ini es dikasih isian apa gitu ya. Tapi tetap aja di setiap daerah tuh punya ciri khas masing-masing. Nah kalau es Oyen ini setahu aku dia tuh campur santan juga, jadi kayak santan, sirup, dan isinya. Isinya kita lihat apa aja. Ada kelapa, ya, ada kelapa dan juga ada alpukat. Ini memang kelapa sama alpukat tuh kayaknya nggak bisa dipisahkan gitu ya. Ini adalah salah satu makanan yang match banget menurut aku. Terus habis itu ada alpukat sama kelapa, ada kolang-kaling juga. Dan juga ada mutiara nih ya. Ini sebutnya pacar Cina atau mutiara macam-macam lah ya. Mutiara, pacar Cina, terus udah isinya sesimpel si alpukat, mutiara, kelapa, dan kolang-kaling. 4 jenis itu aja ya. Dengan 4 jenis itu kalian udah bisa bikin es Oyen di rumah. Terus dia pakai santan, pakai sirup, dan jangan lupa esnya itu diparut. Karena kalau misalnya dia esnya tuh es yang batangan atau kayak dipecah gitu, itu pasti sensasinya beda teman-teman. Oke, langsung aja kita coba ya. Rasanya tuh manisnya nggak begitu manis, tapi dia gurih dari santannya. Ya, dia gurih dari santannya. Apa karena udah agak mencair juga, jadi rasa si sirupnya tuh kayak berkurang gitu. Tapi kalau santannya sih enak gurih. Alpukatnya tuh juga seger ya, warnanya kadang-kadang kalau kita di beberapa tempat itu kalau pesan alpukat kadang-kadang alpukatnya sudah terlalu matang atau jadi kayak warnanya tuh udah rada keiteman. Tapi kalau ini tuh masih fresh banget alpukatnya dan potongannya itu nggak hancur. Kadang-kadang kita kalau misalnya alpukat sudah kocok-kocok gitu kan, misalnya di plastik kadang-kadang suka hancur dan jadi kecampur sama airnya. Nah itu biasanya aku tuh kurang suka, tapi kalau ini enggak, ini fresh dan juga dia masih bentuknya tuh masih oke banget, belum hancur. Enak buat kalian yang senang tuh makan es seger-seger tapi nggak pengen yang manis banget, nggak pengen yang sirupnya tuh kebanyakan, kalian tuh bisa nyobain es Oyen ini. Enak dan nggak tahu kenapa ya, kayak nyambung aja gitu semuanya isinya, meskipun kayak beda jenis ya, ada buah, ada kayak kolang-kaling, ada kelapa, tapi semuanya tuh matching aja gitu. Cuman ini akan lebih enak menurut aku kalau campur nangka, tapi kayaknya dia ada nangka deh. Kok ada nangka tapi satu potong gitu doang. Oh ada nangkanya juga, ya.
Ada nangka, tapi dia nangkanya tuh nggak banyak. Mungkin karena nangka itu kan musiman ya. Seger banget sih sumpah. Soalnya dia tuh nggak manis, dia tuh kayak dominan gurih dari santannya. Kalau aku tuh cocok banget es kayak gini daripada es yang terlalu kental atau terlalu banyak gula, terlalu banyak sirup. Aku better es kayak gini gitu. Tapi memang harus es serut. Jadi kalau misalnya kita buat di rumah tuh, kalau kalian nggak punya es batu serut, kayaknya agak-agak kurang deh. Ya, dia tuh lebih enak pakai es serut. Jadi kita makan esnya tuh masih dalam bentuk serut gitu. Oke, enak banget. Ini kalian kalau mau nyari yang enak banget itu kalian cari di Bandung. Karena Bandung itu memang kuliner daerah asalnya juga, dan banyak banget orang jualan es oyen di sana. Oke, kita lanjut. Bukan, alay deh. Oyen tuh oren gitu ya. Bukan. Nah, ini sekarang kita ke es mambo. Ini dia, ada 3 jenis. Es mambo tuh sebenarnya simpel, jadi kayak minuman yang dibekuin terus jadi es, udah gitu aja. Sesimpel itu, dan tidak ada tuh aturan khusus kalau es mambo tuh isinya harus buah ini ya, isinya tuh harus minuman ini, tuh nggak ada. Jadi apapun yang dibekuin biasanya itu namanya es mambo. Kalau ini ada 3 minuman, ini tuh apa aja ya? Ini yang kuning. Oke, kita coba ya. Kadang-kadang tuh dulu suka ada ketan hitam atau kacang hijau dibekuin, itu aja tuh namanya udah es mambo. Pokoknya bentuk kayak gini tuh namanya es mambo. Oke, kita coba ya. Dulu tuh zaman kita berapa ya kalau dijual, gopek paling ya? Sekarang mah nggak dapet kali ya. Sekarang 2000-an kayaknya satunya. Oke, kita coba. Tapi ini benar nanas. Tapi kayaknya dia tuh buatnya dari minuman itu loh. Minuman seduh. Ya, kayak minuman seduh terus dibekuin. Cuman jadinya tuh rasanya kayak kurang buah asli. Jadi kayak manis gula banget. Enak sih, cuman dia memang kalau masih terlalu beku agak susah nyedotnya gitu ya. Mendingan tuh dia kalau udah rada mencair dikit. Tapi kadang-kadang terlalu mencair tuh juga nggak enak, jatuhnya kita kayak minum. Enakan tuh sebenarnya digigit. Cuman gue tuh nggak kuat gitu, brain freeze langsung. Ya benar, ini tuh nanas. Ini lebih enak kalau misalnya kalian mau buah-buahan, itu kadang-kadang yang enak adalah dia tuh suka ada potongan nanasnya juga. Oh, ini ada juga katanya ya? Karena beku kali ya. Jadi enak banget tuh bener-bener kalau ada potongan nanas atau misalnya rasa melon, so ada potongan melonnya, itu enak banget. Tapi kalau kalian mau buat es kayak gini, biasanya potongannya tuh harus tipis-tipis. Karena kalau ketebelan tuh jadi nggak enak gitu, maksudnya kayak kita gigitnya masih dalam bentuk es, tapi kalau dia tipis-tipis tuh jadi kayak toppingnya gitu. Jadi mendingan kalau kalian mau bikin di rumah, ini gampang banget, pakai apa aja sebetulnya, nggak ada aturan khusus. Terus kalian bekuin, terus pakai plastik kiloan yang kecil gini, udah deh jadi es mambo. Oke, next kita cobain lagi. Ini yang udah agak mencair lagi. Ini kayaknya teh nggak sih? Nah, teh ini tuh sebenarnya yang paling simpel tapi paling enak gitu. Dulu tuh aku kalau di sekolah paling demen jajan kayak ginian. Karena kita kayak beli murah gopek tapi kayak minum es tehnya tuh lama gitu. Tuh, enak banget, yang itu seger. Memang ini ya, masih beku banget. Ini tuh teh yang dalam botolan ya, teh yang dalam botolan, teh manis ya kan, tahu kan? Ini tuh tinggal itu dimasukin plastik terus dibekuin, udah jadi ini. Apalagi kalau misalnya kalian jualan ya, kayak misalnya di kampus atau di kantor. Ini adalah salah satu makanan atau es yang menurut aku modalnya itu sangat minim, tapi kalian tuh bisa dapat untung yang berkali-kali lipat kalau misalnya memang jualannya tuh banyak. Karena modalnya tuh nggak banyak. Kalau misalnya kalian tuangin ke gelas, ini tuh paling cuman kayak 100 ml doang. Paling kayak cuma 100 sampai ke 150 ml doang. Dan kalian bisa jual dengan harga 2.000 aja tuh udah untungnya gede banget. Asal kalian tuh pinter masarinnya ya kan, dijualnya. Jadi orang tuh sekali beli berkali-kali pasti akan untung. Malah aku tuh dibanding gua lebih seneng yang
es teh kayak gini karena seger. Oke, jadi tadi udah ada yang buah, ada yang es teh, kayaknya nggak lengkap kan kalau misalnya kita nggak nyobain yang coklat. Cuman, oh ya lagi-lagi, kalau yang dia minumannya modelnya kayak seger-seger gini, yang maksudnya bukan padat kayak coklat, kadang-kadang kita kalau udah nyedot duluan sebelum habis, ini tuh yang di tengah-tengah udah tinggal esnya doang atau tinggal putihnya doang karena udah kita sedot gitu. Udah kita sedot si tehnya itu. Tapi lain halnya kalau misalnya kayak coklat gini, dia karena dia dasarnya adalah minuman yang padat, biasanya tuh jadi pas kita sedot meskipun masih ada esnya di dalam tuh ya tetap berasa coklatnya. Nah ini tuh kayaknya dari susu deh, entah dia tuh dari susu atau dari susu coklat kan. Karena kelihatan nih coklatnya tuh mengendap. Biasanya kalau susu coklat atau minuman-minuman yang seduh tuh pasti kalau udah mendingin dia akan ngendap kayak gini. Tapi biasanya apapun itu tetap enak sih kalau dibekuin. Oke kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya bener, ini tuh susu coklat, susu sasetan coklat. Kalian tinggal seduh, terus kalian nunggu sampai adem, terus tinggal dibekuin, udah kayak gitu doang. Seenak itu. Sebenarnya simple ya kalau dibandingkan kita kalau bandingin sama jajanan-jajanan kekinian itu kan bahan-bahannya susah ya. Kekinian tuh kan pasti rasa green tea, red velvet atau segala macem. Itu bahannya tuh lebih susah. Tapi kalau jajanan zaman dulu tuh sebenarnya sesimpel itu tapi enak dan juga berkesan gitu. Enak banget apalagi kalau misalnya kita sambil main sore, abis mandi biasanya gitu kan sebelum maghrib. Terus ngobrol-ngobrol main sama temen sambil minum es kayak gini, wah udah deh, the best banget. Mantep. Oke, ini es mambo udah, jadi sebenarnya es mambo tuh sesimpel itu lagi-lagi aku bilang ya. Kalian tinggal bikin minuman apapun terus kalian bekuin pakai pakai plastik kiloan yang kecil kayak gitu udah jadi es mambo. Oke, lanjut. Udah 3 ice nih kita review, aku mau coba ini dulu. Es gabus atau kadang-kadang ada yang bilang es pelangi juga. Es gabus, es pelangi, pokoknya macem-macem deh. Nah kenapa dinamakan es gabus? Karena memang dia itu dibuat tebal gini, kotak dan juga teksturnya tuh meskipun tebal tapi pas kita makan tuh halus gitu, maksudnya empuk. Makanya dinamain tuh es gabus dan ini tuh asalnya dari Kalimantan, Pontianak. Awalnya tuh di situ. Dan cara pembuatannya bahan dasarnya tuh pakai tepung hunkwe. Aku nggak tahu ya baca apa sih hunkwe atau hankwe lah gitu ya. Dari tepung itu terus dicampur santan, dimatangin. Nah kalian tuh bisa tambahin pewarna makanan, tapi ada juga kadang beberapa yang pakai sirup. Jadi memang resepnya tuh nggak ada yang pasti, makin kesini tuh makin berkembang. Intinya kalau bentuknya kayak gini, terus warnanya warna-warni, itu pasti namanya tuh es gabus. Oke, lanjut. Ini biasanya pakai susu coklat ada nggak? Ya kan, biasanya pakai susu coklat. Terus bungkusnya tuh pakai sesimpel ini. Ayam. Oke, nih. Ya, sesimpel pakai kayak gini. Terus kadang-kadang tuh kalau ini ketutup nih, tapi biasanya yang lebih gampang tuh dia pakai plastik yang lipet. Ya, jadi pas kita buka tuh udah gampang tinggal kita kasih susu. Nah, ini tuh dia kayak gini. Warnanya tuh cantik banget. Tapi kalian tuh bikinnya harus sabar. Kenapa? Karena kayak bikinnya tuh nunggu yang sebelah sini tuh beku dulu. Terus habis itu ditambah sini. Dan ini biasanya kadang-kadang kalau orang mau simpel, itu mereka tinggal pakai sirup warna aja. Jadi sini sirup apa gitu. Tapi yang sebenarnya itu dari tepung, terus ditambahin si pewarna makanan. Dan juga santan. Oke, kita coba tanpa susu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak makan tisu basah. Kayak tisu ditebelin terus dicampur. Rasanya sih nggak ada rasa kayak hijau tuh melon gitu tuh nggak ada sih. Enak-enak, segar. Kita campur saus coklat. Ini beli di mana deh? Oh ada temannya jualan. Oke.
frozen ya. Bener enakan pakai coklat sih, karena kalau enggak itu rasanya kayak tawar aja gitu. Rasanya kayak bukan tawar ya, seger tapi nggak ada rasa manis yang dominan. Terus ini tuh bener-bener kayak gabus teksturnya, jadi memang tebal tapi pas kita makan tuh empuk banget. Ini paling dikangenin, kayaknya udah jarang banget deh. Jarang ada yang jual banget ya sih. Kalau dulu tuh saya inget gue tuh pakai gerobak, terus dia tuh kayak udah ada warna-warni tumpukan, ntar kita tinggal ngambil. Ini harganya berapa? Beli? Oh, belinya per box ya, per box 20-30. Ya murah lah kalau dapetnya banyak. Ini unik banget sih. Ini unik banget. Tapi memang lagi-lagi enakan pakai saus coklat ya. Tapi dia merahnya, walaupun merah, kuning, hijau, rasanya tuh semuanya sama. Gak ada bedanya. Dan ini tuh karena udah agak mencair, jadi si gabusnya gitu ya, si es gabusnya ini bisa kita sirup gitu. Tapi kalau misalnya masih beku banget, pasti akan masih keras atau dingin. Ini karena udah mencair kayak gini. Enak banget, kalian harus cobain. Atau kalian cari online, mungkin ada yang jualan kali ya dekat rumah kalian tuh biasanya es gabus, atau carinya es pelangi biasanya kayak gitu. Enak parah. Karena aku udah lama kali ya nggak makan kayak gini, jadi pas makan tuh kayak, aduh kangen banget. Ini yang udah nggak pernah aku temuin tuh ini, tapi kalau kayak es mambo, es oyen tuh masih banyak. Ya kan, tapi kalau ini tuh kayak udah susah ditemuin, enak banget deh pokoknya. Oke, lanjut kita ke es podeng dulu. Podeng atau podeng lah ya. Podeng, ada yang bilang podeng, ada yang bilang podeng. Dan ini tuh sebenarnya masih cukup mudah ditemui kalau aku ya. Karena sering lihat tuh di pinggir jalan tuh orang jualan es biasa pakai gerobak, es podeng ini masih ada. Atau biasanya tuh disebutnya es puter. Dan ini tuh kenapa disebut es puter, karena pembuatan esnya tuh diputer. Jadi kalau kalian mikir esnya tuh es kekinian tuh enggak. Jadi pembuatannya tuh benar-benar pakai kayak besi panjang gitu yang diisiin es batu pakai garam, terus dia dibuatnya tuh diputer. Kayak es krim yang di India. Di India tuh kan dibuatnya diputer. Nah, si es podeng nih cara buatnya tuh diputer, makanya nama lainnya tuh es puter. Dan podeng itu dari bahasa Madura, artinya puter ya. Jadi podeng tuh bahasa Madura. Aku aja tuh baru tahu belakangan ini. Oke, kita cobain langsung pakai ini aja kali ya. Tuh. Ya, dia tuh ada mutiaranya juga, ada es podengnya, terus ada ketan hitam, ada alpukat juga, dan wajib ada tuh kacang sama meses. Itu wajib banget ada. Kalau enggak, menurut aku bukan es podeng namanya. Namanya es krim. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang es krimnya tuh, esnya tuh bukan es krim vanilla yang rasanya tuh creamy. Tapi dia tuh es yang kayak es kelapa. Kayak rasa kelapa, putihnya kelapa, terus dibekuin. Jadi pas kita makan tuh nggak enak sama sekali, malah seger. Meskipun kan kelihatannya biasanya putih kayak vanilla kan suka seret ya kalau kita kebanyakan. Nah ini tuh seger banget. Ini tuh yang tipe es yang seger. Dan kita cobain pakai alpukat. Alpukatnya tuh juga masih seger, mungkin karena lagi musim atau kayak gimana kali ya. Pakai alpukat sih enak, cuman menurut aku kayak rada-rada nggak nyatu aja gitu loh rasanya. Maksudnya kurang-kurang nyambung dikit lah. Kalau tadi kan pakai kacang, pakai es krim putih gitu kan kayaknya seger banget ya. Nah aku tuh nggak tahu, biasanya tipe orang tuh beda-beda. Ada yang makannya diaduk langsung atau ada yang sedikit-sedikit. Kalau aku sih tipenya sedikit-sedikit. Oh dia juga pakai roti ya teman-teman. Ada rotinya kan. Jadi dia ada mutiaranya, ada alpukat, ada roti, terus ada meses, ada kacang. Cukup banyak isinya. Cuman setahu aku es podeng nih bisa dibilang es yang
lebih mahal dibandingkan es-es lainnya gitu. Kayak es kedongdong, es apa tuh namanya? Bukan, es yang itu loh. Bukan. Es, ayo. Bukan. Es. Kok lupa sih? Yang pakai buah-buah nangka gitu. Es teler ya itu ya? Es teler ya? Es doger. Es doger itu kan biasa di abang-abang kan yang pakai gelas kecil. Itu kan lebih murah biasa dari es podeng. Nah, es podeng tuh kayak dulu tuh pas zaman es doger. Aku inget banget karena aku sering banget beli es podeng. Pas zaman es doger tuh masih harga 5.000, 6.000, tapi es podeng ini udah bisa di 10.000 atau sampai 12.000. 10 ribuan kan. Nah, kalau es doger itu kan biasa lebih murah. Oke, sekarang kita cobain yang roti. Tapi karena rotinya udah kelamaan kerendam sama es, jadi dia tuh hancur. Tapi enak sih. Menurut aku es podeng ini adalah salah satu es yang creamy, tapi dia masih seger gitu. Nggak se-creamy es vanilla yang kalau kita kebanyakan makan tuh suka enek. Ini tuh enak banget dan pas. Mantap pokoknya. Rasa esnya tuh dia basicnya kayak rasa kelapa, tapi ada susunya juga. Tapi tidak se-creamy kayak es krim gini. Itu beda sama sekali. Jadi masih seger dan toppingnya juga semuanya enak. Oke, lanjut yang terakhir. Ini tuh bisa dibilang es jadul, tapi sebenarnya bisa dibilang es kekinian juga. Karena ini udah sering kita temuin belakangan ini ya tapi biasanya itu mereka tuh kayak menginovasi ulang, biasanya diganti isinya atau diganti toppingnya tuh yang beda-beda. Nah, ini tuh namanya es kulkul. Ya, es kulkul itu sebenarnya sesimpel buah dibekuin terus dikasih saus coklat. Cuman karena ini sudah agak mencair kelamaan kayaknya, jadi coklatnya juga udah mencair. Dan ini tuh kita bikin sendiri ya. Ini kita bikin sendiri dengan bahan dasarnya itu yang pastinya buah. Kalian tinggal tusuk-tusukin buah apapun itu, apel, melon, pir, pisang sih sebenarnya es kulkul tuh pisang. Cuman buah apa aja tuh masuk. Biasanya stroberi juga kan. Biasanya stroberi juga. Terus coklatnya itu kita pakai coklat batangan, dilelehin, terus ditambah sama minyak. Minyak tuh tujuannya tuh buat ngelengketin, sama gula ya? Susu? Oh, pure coklat. Coklat sama minyak ya? Margarin ya, biasanya kalau nggak minyak itu pakai margarin. Tujuannya tuh supaya ngelengketin. Nah, ini yang pertama buah, ini kayaknya buah apel sih nggak kelihatan. Cuma biasanya tuh harusnya dikasih topping lagi ya, kayak kacang atau meses. Cuman karena kita kebetulan lagi nggak ada dan terbatas waktunya gitu, jadi kita ya cobain ininya aja lah. Oke, kita coba bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh kayak misah, buahnya tuh buah-buah seger gitu kan, buah apel. Tapi nyambung aja gitu dipakein coklat. Coklatnya tuh enak, gak begitu manis. Enak banget. Atau zaman sekarang tuh biasanya pakai marshmallow, kadang-kadang terus pakai yang kayak air mancur coklat itu loh. Jadi coklatnya tuh mengalir air mancur, terus nanti kita tinggal nyausin sendiri, biasanya sih gitu. Cuma kalau di rumah kan repot ya saya bikin kayak gitu. Ini enak sih, buahnya segar. Tapi ini tuh enak bener-bener pas masih beku banget, karena ini pas udah mencair, buahnya tuh kan kondisinya habis kita bekuin ke freezer, jadi dia kaku banget. Terus udah mencair, buahnya tuh jadi lembek. Jadi kayak nggak ya krenyes-krenyes gitu. Jadi buahnya tuh nggak kayak masih keras, nggak kayak masih utuh, soalnya dia kondisinya udah beku terus mencair. Jadi better kalian itu nyobain pas bener-bener masih dingin, atau kalian tuh makan pas banget harus fresh keluar dari freezer gitu. Tapi ini buah, sejauh ini buah apel nyambung ya menurut aku. Next kita ke buah melon. Ke buah melon. Nah, ini sayang banget coklatnya sudah mencair, tapi masih tetap enak kok. Nih ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang melon ini enak banget. Melonnya tuh enak banget. Jadi dia tuh mungkin karena melonnya kebetulan nggak terlalu manis ya. Jadi melonnya
nyentrik banget rasanya, pas dicampur sama coklat tuh jadi pas gitu. Aku lebih suka yang melon daripada yang apel. Apel juga enak, cuma karena apel tuh ada asam-asamnya dikit gitu kali ya. Jadi pas ketemu coklat tuh rasanya tuh rada-rada misah gitu. Tapi kalau misalnya yang melon ini cocok banget. Nah, terus selanjutnya ini tuh apa dong? Pir. Ini pir. Oh, apel juga ya? Oke, apel juga. Iya, ada pisang pengen yang terakhir. Oke, kini kita coba kayaknya. Oh, apel ya? Pir tuh nggak ada. Anggur juga enak loh. Anggur, strawberry. Ya, bener ini sama apel. Nyambung gitu loh rasanya kayak buah sama coklat. Pas banget. Apalagi kalau misalnya kondisinya tuh harusnya dia coklatnya beku. Ya, kayak nutupin semua buahnya, terus pas kita makan tuh kayak patah gitu, harusnya begitu kalau masih beku banget. Tadi sih begitu ya teman-teman, cuman karena udah kelamaan nih mencair. Oke, langsung aja kita coba pisangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak karena pisangnya tuh bukan yang seret, tapi yang tadi yang aku bilang, jadi karena dia habis beku, terus mencair, jadi pisangnya tuh lembek banget. Teksturnya tuh udah kayak rada-rada benyek gitu ya. Tapi paling enak pisang sih. Karena memang sebenarnya tuh es kulkul itu basicnya adalah buah pisang. Cuman karena makin kesini tuh makin kreatif, jadi diinovasi lagi pakai buah-buah yang lain. Dan biasanya tuh kadang-kadang es kulkul itu dijualnya nggak satu potong pisang utuh kayak gini, tapi biasanya suka dipotong-potong ke beberapa bagian supaya mempermudah kita makan. Atau kalian juga kalau misalnya mau nyoba pakai buah yang lain boleh. Aku sih nyaranin pakai buah anggur atau enggak strawberry, itu enak banget. Aku udah pernah nyobain yang strawberry, apalagi kondisinya tuh dia masih beku, enak banget. Karena strawberry itu kan rada-rada asam-asam manis gitu, jadi pas ketemu coklat itu enak banget, cocok banget. Atau kalian coba pakai marshmallow juga boleh, karena kan marshmallow banyak tuh, gampang juga kita dapetin ya, jadi enak banget. Sesimpel itu. Atau kalian bisa nyontek resep-resep es kulkul di Google tuh udah banyak banget. Dan macem-macem, pokoknya kalian cobain aja deh yang menurut kalian tuh kayaknya bakal enak atau pasti. Nah, itu dia review aku mengenai jajanan jadul ini. Menurut aku selain enak dan juga bikin mood kita naik gitu ya, soalnya kita nostalgia, flashback ke masa lalu kita, ini juga bisa jadi salah satu ide bisnis yang keren di era sekarang ya, karena es kayak gini tuh udah jarang banget ditemuin. Mungkin beberapa masih gampang ditemuin, tapi kan kayak es gabus ya kan, terus kayak es mambo, terus es kulkul ini tuh udah jarang banget kita temuin, dan mungkin bisa jadi ide bisnis kalian, tapi dengan catatan kalian bisa menginovasikan lagi atau menyesuaikan dengan tren saat ini. Kira-kira masyarakat lagi suka rasa apa sih, atau kira-kira masyarakat tuh lagi pengennya tuh dikonsumsi dalam bentuk apa, yang masih ada jadul-jadulnya tapi tetap disajikannya tuh kekinian banget. Nah pokoknya bebas deh. Mudah-mudahan review aku hari ini tuh bisa membuka gitu ya peluang buat kalian, siapa tahu yang mau coba ide bisnis atau yang lagi pengen ngemil tapi bingung, silahkan cari penjual-penjual es ini terdekat ya. Apalagi es gabus ini tuh menurut aku udah paling susah didapetin. Kalau ada di daerah rumah kalian, wah kalian harus segera beli. Karena menurut aku bisa jadi beberapa tahun ke depan si es gabus ini mungkin udah gak ada yang jual lagi karena peminatnya tuh semakin dikit. Padahal rasanya tuh enak banget. Gitu teman-teman, sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak buat kalian yang selalu setia nontonin Try It. Kita ketemu lagi di episode Try It lainnya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. See you!